Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Rosuryo terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi ini yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan oleh Rosuryo telah menghambat proses hukum. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Rosuryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Rosuryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat Rosuryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Rosuryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Rosuryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah, karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan bahwa dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan ini disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat siang. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Isinya apa ya? Bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Bapak. Gue Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak
tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kwansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kwansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Sementara Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah, ex-Jampitsus, sudah dipanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Beratnya barang bukti memaksa koper harus diangkat 3 petugas. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 brankas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Beberapa koper bahkan diangkut 3 petugas karena beratnya barang bukti emas dan uang tunai. Oh, KP ditaruh koper, KP no. Berat banget, Bang. TV apa, Bang? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura, serta emas 74 kg. Rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki
kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-00-00016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026. Sebagai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, hari ini Hotman didampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Febri sebelumnya sempat mengiyakan bahwa rumah disentuh miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita.